Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tufel PY dengan NIM 23109111210013. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi pria dan wanita yang juga akan saya bahas itu fungsi seksualnya. Tugas ini saya buat untuk memenuhi penugasan dengan dosen pengampu yaitu Dr. Oski Iliandri. Sebelumnya saya izin melakukan share screen. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang organ reproduksi. Jadi organ reproduksi itu yang kita ketahui ada organ reproduksi pria dan juga organ reproduksi wanita. Yang pertama kita bahas itu ada organ reproduksi pada wanita terlebih dahulu. Jadi organ reproduksi pada wanita itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada organ reproduksi eksterna, yaitu yang bisa kita lihat dari luar, dan organ reproduksi interna yang yang bisa kita lihat dari dalam, tidak bisa kita lihat dari luar. Jadi pertama itu kita bahas terlebih dahulu yang bagian eksterna. Jadi untuk bagian eksternanya ini sendiri, yang pertama ada mons pubis ini, mons pubis. Ini biasanya itu melekat dari rambut-rambut pada organ kemaluan wanita, mons pubis. Jadi mons pubis atau biasa kita sebut dengan mons veneris, yaitu jaringan lemak subkutan berbentuk bulat yang lunak dan padat, serta merupakan jaringan ikat di atas simfisis pubis. Jadi ini di atas dari simfisis pubis ada mons pubis. Mons pubis ini banyak mengandung kelenjar minyak dan ditumbuhi oleh rambut seperti yang sudah saya bilang tadi. Rambut berwarna hitam, kasar, dan juga ikal pada saat masa pubertas. Mulai tumbuhnya ini, rambut-rambut pada bagian mas pubis ini eh, pertama kali itu dimulai pada saat masa pubertas, baru mulai ditumbuhi oleh rambut-rambut. Kemudian mas pubis ini berperan dalam sensualitas. Jadi ada fungsi sensualitasnya yang dan juga memiliki fungsi untuk melindungi si Pisces pubis selama koitus atau hubungan seksual. Jadi Mas pubis ini berfungsi untuk tadi yang pertama ada fungsi sensualitas dan ada fungsinya untuk melindungi si Pisces pubis pada saat koitus atau berhubungan seksual. Semakin bertambahnya usia, jumlah jaringan lemak di tubuh wanita berkurang dan rambutnya juga menipis. Jadi semakin usia dari wanita itu bertambah, kemudian jumlah jaringan lemaknya juga akan berkurang, yang akan membuat rambutnya di sini itu akan semakin berkurang ataupun semakin menipis. Dan kita lanjut ke organ eksternal yang selanjutnya pada perempuan, pada wanita, yaitu ada labia mayor. Yang sebelumnya. Baik, di sini itu ada labia mayor, kita bisa lihat. Di sini ada bagian yang kiri dan bagian yang kanan. Labia mayor, labia mayor ini merupakan salah satu dari organ eksternal pada perempuan. Memiliki dua lipatan kulit ini di bagian kanan dan juga di bagian kiri. Ini memiliki bentuk dua lipatan kulit panjang yang melengkung menutupi lemak dan jaringan ikat yang menyatu dengan mons pubis. Jadi di sini mons pubisnya, kemudian ini labia mayor. Jadi labia mayor ini melekat atau bersatu dengan mons pubis. Kemudian labia mayor ini memanjang dari mons pubis ke arah bawah mengelilingi labia minor berakhir di perineum pada garis tengah. Jadi ini kan tadi ada mons pubis, kemudian labia mayornya itu memanjang mengelilingi dari labia minor di sini. Labia minor itu yang ada di dalam ini labia minor, kemudian ini labia mayor. Labia mayor yang di luarnya, kemudian dia itu bertemu di sini di tengah pada perineum di titik tengahnya.
Panjang itu sendiri sekitar 7 sampai 8 cm, memiliki lebar 2 memiliki lebar 2 sampai 3 cm dan tebal 1 sampai 1,5 cm. Kemudian memiliki sudut atau ujung bawah di sini yang agak meruncing pada bagian bawahnya dari labia mayor. Labia mayor ini melindungi labia minor, meatus urinaris, dan juga melindungi introitus vagina atau lubang vagina. Jadi labia mayor ini memiliki fungsi itu untuk melindungi labia minor. Yang pertama ada labia minor dilindungi, kemudian ada meatus urinarius, dan juga introitus vagina atau lubang vagina. Kemudian labia mayor juga memiliki pigmen lebih gelap daripada jaringan di sekitarnya dan juga ditutupi oleh rambut yang kasar di sini. Jadi labia mayor ini bisa kita lihat di sini dia juga ditutupi oleh rambut yang sama dengan dengan rambut yang menutupi pada maksudis. Tapi rambutnya di sini itu lebih tipis. Jadi semakin dari labia mayor yang dari daerah maksudis itu semakin ke bawah, semakin mendekati dengan garis perineum itu rambutnya akan semakin menipis. Saya kita lihat di sini. Jadi dari di sini masih tebal, rambutnya masih banyak. Kemudian saat mencapai ujung bawahnya atau perineum ini, rambut-rambutnya itu semakin menipis pada labia mayor. Kemudian pada bagian labia mayor ini juga mengandung suplai kelenjar sebasea dan juga memiliki banyak kelenjar keringat serta banyak mengandung pembuluh darah. Kemudian organ eksterna berikutnya yaitu ada labia minor yang sudah saya singgung sebelumnya itu di sini labia minor yang dilindungi oleh labia mayor. Jadi ini lipatan yang berada di dalam nih dalam dari labia mayor. Ini labia mayor, ini labia minornya. Labia minor itu terletak di antara dua labia mayor. Nih, kita dua labia mayor. Kemudian merupakan lipatan kulit yang panjang, sempit dan tidak berambut yang memanjang ke arah bawah dari bawah klitoris menyatu dengan forchete. Jadi di sini itu tidak ada rambut, kemudian panjang dan sempit nih. Di ini di bagian klitoris tadi kan. Nih, ini gland of klitoris. Jadi dari mulainya dari sini dari klitoris kemudian me, ah, nih memutar ke sini, mengelilingi ke sini sampai berakhirnya di forchete. Di dalam labia minor ini juga memiliki banyak pembuluh darah yang membuat labia minor ini memiliki warna kemerahan dan memungkinkan labia minor untuk membengkak. Jadi karena terdapat banyak pembuluh darah, labia minor ini kemungkinan dapat membengkak. Dia ini labia minor ini dapat membengkak dengan adanya stimulus emosional maupun stimulus fisik. Jadi misal ada labia minor yang dapat stimulus baik secara emosional maupun fisik, dia ini dapat membengkak dikarenakan terdapat banyak pembuluh darah tadi. Kemudian ruang di antara kedua labia minor ini kan labia minor, ini labia minor yang dextra, yang sinistra itu di sini ada ruang itu dinamakan dengan vestibulum. Lanjut ke sana yang berikutnya itu ada klitoris di sini. Klitoris ini kalau pada pria itu bisa disamakan dengan penis. Jadi pada wanita itu dikenalnya sebagai klitoris, sedangkan pada pria itu dikenal dengan penis. Ini organnya itu hampir mirip-mirip, cuman lumayan berbeda. Jadi klitoris ini adalah organ pendek berbentuk silinder dengan ukuran kurang lebih 6 kali 6 milimeter dan erektil yang terletak di bawah arkus pubis. Ini jadi ada erektilnya di sini di bawah dari arkus pubis. Kemudian dia itu bentuknya silinder di sini. Kurang lebih 6,6 milimeter. Kemudian ujung badan klitoris dinamakan glans. Nih, ujung dari badan klitoris tadi dinamakan glans of klitoris. Ini itu lebih sensitif daripada badannya. Jadi bagian glans klitoris ini dia lebih sensitif. Jadi saat wanita itu terangsang secara seksual di bagian badan maupun glans of klitoris ini akan membesar pada saat misalnya pada saat berhubungan badan antara suami istri. Jadi bagian klitorisnya itu akan membesar. Masih di bagian klitoris, jadi klitoris ini itu ditutupi oleh lapisan kulit atau epidermis yang tipis kaya dengan
saraf sensorik. Eh, Selanjutnya kita lanjut ke vestibulum. Vestibulum ini ruangan antara dua labia minor yang dibentuk oleh dua labia minor. Jadi vestibulum itu berbentuk lonjong, terletak di antara labia minor, klitoris dan forset. Ini klitoris, ini labia minor dan forset. Forset, forset. Jadi ini labia minor. Ruang vestibulumnya, ruangan di antaranya. Vestibulum terdiri dari dua muara uretra, kemudian terdiri dari kelenjar parauretra atau vestibulum minus atau skena. Kemudian terdiri dari vagina dan juga dari kelenjar paravagina atau vestibulum maius atau valvovagina atau Bartholin. Jadi permukaan vestibulum sendiri itu memiliki permukaan yang tipis. Vestibulum ini memiliki permukaan yang tipis dan agak berlendir. Kemudian juga mudah teriritasi dan mudah teriritasi oleh bahan kimia dan juga panas serta mudah teriritasi oleh friksi atau cairan najis laktat. Jadi vestibulum ini merupakan organ yang mudah teriritasi baik dari kimia, panas maupun dari cairan najis yang ketat. Kemudian ada organ selanjutnya yaitu himen. Himen ini bisa kita lihat di sini. Himen atau biasanya juga disebut dengan selaput darah. Himen ini merupakan lipatan yang tertutup mukosa, sebagian bersifat elastik tetapi kuat dan terletak di sekitar introitus vagina. Pada wanita yang perawan, himen dapat menjadi penghalang pada pemeriksaan dalam dan juga pada insersi tampon menstruasi atau coitus. Coitus itu tadi hubungan seksual. Himen ini bersifat elastis sehingga dapat mudah robek. Terkadang himen menutupi seluruh orivisum yang menyebabkan himen tertutup secara abnormal. Setelah pemasangan alat, pemakaian tampon atau melahirkan per vaginam. Dapat terlihat sisa robekan himen atau karankulae himen atau disebut juga karankula myrtiformis. Jadi di sini. Baik, selanjutnya yaitu ada perineum. Perineum ini merupakan eh, suatu organ yang terdiri dari otot dan fascia urogenitalis serta diafragma pelvis. Perineum ini berperan untuk mengontrol proses buang air besar dan buang air kecil, menjaga aktivitas peristaltik agar tetap normal dengan menjaga tekanan intraabdomen dan fungsi seksual yang sehat setelah bersalin. Perineum sendiri merupakan daerah muskular yang ditutupi kulit antara introitus vagina dan anus. Jadi di sini perineum tadi garis titik tengah antara labia mayor di kanan dan kiri. Ini perineum. Kemudian organ eksternal sudah kita lanjut ke organ berikutnya. Kalau kita itu organ bagian internalnya. Jadi pada organ internalnya itu yang pertama ada vagina. Vagina ini merupakan penghubung antara genital eksternal dengan genital internal. Jadi ini vagina. Dia itu penghubung antara genital eksternal dan internal. Dari organ reproduksi perempuan tadi kita sudah bahas di atas yang eksternalnya. Ini kita lanjut ke internal yang dihubungkan oleh vagina. Kemudian vagina ini berukuran antara di depannya itu 6,5 cm dan di belakangnya itu 9,5 cm. Pada puncak vagina terdapat bagian yang menonjol dari leher rahim. Nih, dari leher rahim atau cervix ada bagian menonjol di vagina yang disebut dengan porsio. Epitel vagina merupakan epitel squamosa dalam beberapa lapisan yang tidak mengandung kelenjar, akan tetapi mengadakan transudasi. Dinding belakang vagina lebih panjang dan membentuk fornix posterior, fornix lateralis sinistra, dan juga fornix lateralis dextra. Kemudian yang selanjutnya itu ada uterus. Ini uterus. Uterus itu berbentuk seperti buah alpukat atau buah pir yang sedikit gepeng, terletak dalam rongga pelvis di antara rektum dan kandung kemih. Kemudian panjang uterus itu sekitar 7 sampai 7,5 cm dan memiliki lebar 5 cm dan tebal 2,5 cm. Uterus ini uterus pada wanita dewasa terletak di sumbu tulang panggul dalam posisi anteversiofleksi, membentuk sudut dengan vagina.
Membentuk sudut begini. Kemudian korpus uteri ke arah depan membentuk sudut 120 derajat sampai 130 derajat dengan serviks uteri. Masih ada bagian uterus. Nah, selanjutnya uterus ini terdiri dari beberapa bagian. Ada fundus uteri atau dasar rahim yang ditutupi oleh peritoneum berhubungan dengan fascia spesikalis dan permukaan internalis. Pada bagian atas bermuara tuba uterina yang menembus dinding uterus. Kemudian ada korpus uteri yang di dalamnya itu terdapat rongga kavum uteri yang membuka keluar melalui saluran kanalis cervicalis. Bagian ini merupakan tempat berkembangnya janin. Cervix uteri. Selanjutnya itu cervix uteri ini merupakan bagian uterus yang menyempit kemudian berbentuk kerucut dengan apeks nih. Apeks yang jurus ke bagian bawah dan ke belakang dan sedikit lebar di bagian tengahnya. Cervix dibagi atas dua bagian. Yang pertama ada portio supravaginali dan kedua ada portio vaginalis. Uterus interna terdiri dari endometrium, myometrium, dan perimetrium. Jadi endometrium itu nih, endometrium yang bagian sini dalam myometrium dan bagian luarnya ada perimetrium. Yang pertama endometrium itu terdiri dari jaringan epitel dan kelenjar yang banyak mengandung pembuluh darah. Bagian korpus uterioendometrium licin dan bagian serviks berkelok-kelok. Kelenjarnya bermuara pada kanalis cervicalis. Kita kalau mau lihat lebih dekatnya di sini. Jadi tadi ada uterus, nih bisa terbagi menjadi endometrium, myometrium dan juga perimetrium. Bagian korpusnya itu licin dan bagian serviksnya itu berkelok-kelok. Kelenjarnya bermuara pada kanalis cervicalis. Kemudian pertumbuhan dan fungsi endometrium ini sangat dipengaruhi oleh hormon steroid ovarium. Kemudian myometrium tadi, myometrium ini sudah namanya mio berarti otot. Ini merupakan lapisan otot yang tersusun sedemikian rupa hingga dapat mendorong isinya pada waktu persalinan dan dapat mengecil kembali setelah plasenta keluar. Jadi myometrium ini fungsinya untuk membantu kontraksi pada saat persalinan. Jadi waktu sudah plasentanya keluar atau dagingnya sudah akhir itu dia bisa mengecil kembali. Perimetrium kemudian ini perimetrium yang lapisan paling luarnya ini dilapisi oleh perimetrium viscerale ditemukan pada dinding korpus uteris serosa atau peritoneum uterus. Ya, kita lanjut ke bagian organ interna pada wanita selanjutnya yaitu ada tuba fallopi. Tuba fallopi sendiri ini terbagi menjadi beberapa pars. Yang pertama ada pars interstitialis. Nih, pars interstitialis bagian tuba yang terdapat di dalam uterus. Nih, jadi tadi ini kan ini uterus nih, kepotong sini sedikit. Ini masih di dalam bagian uterusnya. Jadi tuba fallopi itu di saluran ini. Itu bakalopi ini bagian pars interstialisnya atau disebut juga dengan intramural. Kemudian ada pars ismika di sini, di ismika atau ismus, ini bagian yang sempit pada sudut antara uterus dan tuba. Nih, uterus, kemudian ini tuba. Kemudian ada pars ampularis atau tubankula ini bagian yang membentuk saluran yang lebar dan meliputi ovarium ini. Lebar, kemudian dia meliputi ovarium. Jadi ini ovarium, dia meliputi. Kemudian yang terakhir ada infundibulum. Ini bagian ujung dari tuba fallopi tadi yang terbuka mempunyai umbul yang disebut fimbriae. Jadi ini ada umbul-umbulnya. Yang disebut dengan fimbriae ini fungsinya untuk melekat atau menangkap sel telur di ovarium supaya tidak lepas. Jadi nanti pada saat sel telurnya dilepaskan oleh ovarium, nanti sel telurnya akan ditangkap oleh fimbriae ini untuk disalurkan ke tuba fallopi kemudian diarahkan ke endometrium pada saat proses kehamilan. Kemudian kita bahas dari ovariumnya. Kita bahas di dalam di sini. Ini ada medulanya, ada epithelium void, kemudian ada lapisan korteksnya, dan juga ada hilum, lubang. Ovarium. Jadi kelenjar yang terletak di kanan dan kiri uterus terikat oleh ligamentum uterus. Jadi ovarium ini kan di bagian kiri, kemudian dia juga ada di bagian kanan. Nih, ada dua di bagian kiri dan di bagian kanan ovarium. Sama-sama tadi. Nah, jadi ovarium ini berhubungan dengan uterus melalui ligamentum ovari proprium, terletak pada lapisan belakang dari ligamentum latum. Pada bagian ovarium ini berada di dalam kavum peritoni dilapisi oleh epithelium kubik silindrik. Disebut juga epithelium germinativum.
Baik, mungkin untuk organ reproduksi pada wanita cukup sekian. Selanjutnya, karena sistem reproduksi pada manusia itu baik pria maupun wanita itu kan memiliki struktur organ internal dan eksternal masing-masing, juga memiliki fungsi yang berbeda-beda pula. Jadi karena itu sudah tema sama kita akan lanjut membahas pada bagian pria. Jadi sama juga pada wanita tadi, organ reproduksi pada pria itu juga terbagi menjadi dua. Ada yang di bagian luarnya atau eksternal dan bagian dalamnya atau internal. Jadi pada bagian luarnya itu ada penis dan skrotum, kemudian dalamnya pada testis, epididymis, ductus deferens, ductus ejaculatorius, vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar bulbourethralis, dan uretra. Baik, kita akan masuk di dalam di bagian itu. Baik, ya, struktur itu ada penis. Penis ini terletak menggantung di depan skrotum. Jadi letak penis ini letak penis. Penis ini letaknya itu menggantung di bagian depan dari skrotum. Ini skrotum, di penisnya. Ini terletak di bagian depan. Kemudian bagian ujung penis disebut gland penis. Ini ujung penisnya ini kita sebut sebagai gland penis. Kemudian bagian tengahnya itu disebut korpus. Penis dengan pangkalnya itu disebut dengan radik penis. Kemudian gland penis ini tertutup oleh korpus penis. Jadi gland penis ini tertutup tertutup oleh korpus penis. Tertutup oleh korpus penis dengan kulit penutupnya ini kita sebut sebagai preputium. Terdiri atas jaringan seperti busa. Nih, jadi penis ini terdiri atas jaringan seperti busa dan terletak memanjang. Tempat muara dari uretra dari gland penis adalah frenulum. Jadi muara dari uretra itu terdapat di gland penis. Tepatnya itu namanya yaitu frenulum. Penis ini merupakan alat yang mempunyai jaringan erektil yang satu sama lainnya dilapisi oleh jaringan fibrosa. Jaringan erektil ini terdiri atas rongga-rongga seperti karet busa. Kemudian kita lanjut masih di penis. Penis ini ereksi ototnya itu dipengaruhi oleh beberapa otot. Ereksi dari penis ini, jadi penis itu mungkin kita singgung sedikit terlebih dahulu mengenai fungsi seksualitas dari penis. Jadi penis ini ada fungsi seksualitas itu ada dua. Yang pertama ada ereksi dan juga ada ejakulasi. Jadi untuk ereksi itu pada saat penis ini mengeras, kemudian ejakulasi pada saat dia penetrasi atau melepaskan sperma. Untuk ereksi itu dia itu termasuk dalam fase ekseteman, yaitu atau pada fase perangsangan. Kemudian untuk fase kedua tadi atau ejakulasi itu masuk ke fase yang ketiga yaitu fase orgasmik, di mana fase ini nanti akan diikuti pula dengan memuncaknya rasa kepuasan seksual, yang kemudian diakhiri dengan fase keempat yaitu fase resolusi atau organ-organ itu kembali normal. Tadi kan pada saat fase ereksi dan ejakulasi itu tekanan darah, denyut nadi, kemudian napas, itu napas kita itu meningkat. Kemudian saat sudah masuk ke fase keempat atau fase akhir yaitu fase resolusi itu dia itu sudah mulai kembali normal lagi. Jadi untuk ereksi ini dia tuh bisa eh, distimulus tidak cuma distimulus itu saat berhubungan seksual. Jadi bisa juga eh, tiba-tiba itu ereksi tanpa adanya hubungan seksual atau hubungan suami istri. Misal pada saat pagi hari mungkin. Kemudian kita lanjut ya. Untuk ototnya tadi itu ada musculus ischia cavernosus, musculus erector penis. Otot-otot ini menyebabkan erektil atau kedengan pada waktu koitus persetubuhan. Nah, jadi di penis ini ada otot-ototnya itu yang membantu dia untuk mengalami ereksi, erektil atau pertegangan. Tapi itu tidak harus pada saat melakukan koitus atau persetubuhan, bisa juga secara tiba-tiba terjadi ereksi. Kemudian ada musculus bulbo cavernosus untuk mengeluarkan urin. Penis ini mempunyai tiga buah korpus cavernosa atau alat pengeras jakar, yaitu dua buah korpus cavernosus uretra terletak di sebelah punggung atas dari penis. Kemudian ada satu korpus cavernosus uretra terletak sebelah bawah dari penis yang merupakan saluran kemih. Nih, korpus cavernosa, kemudian ada korpus spongiosum.
Kemudian kita lanjut ke skrotumnya. Jadi pada bagian depan penis tadi terdapat pada bagian belakang penis itu terdapat skrotum. Jadi skrotum itu letaknya di belakang penis dan di depan anus. Skrotum juga merupakan kantung yang terdiri atas kulit tanpa lemak, memiliki sedikit jaringan otot yang berada di dalam pembungkus atau tunika vaginalis yang dibentuk dari peritoneum. Skrotum juga banyak mengandung pigmen dan di dalam terdapat kantong-kantong di skrotum. Ini bisa kita lihat juga kantong-kantongnya. Ini kantong-kantongnya yang disebut dengan tunika vaginalis. Kemudian yang dibentuk dari peritoneum, jadi ini dimulai peritoneum. Isinya itu ada epididymis, peniculus, spermaticus. Kemudian suhu di dalam skrotum ini itu beberapa derajat lebih rendah daripada suhu tubuh normal. Jadi misal suhu tubuh normal kita 36 sampai 37, suhu di dalam skrotum ini biasanya itu lebih rendah daripada suhu tubuh normal. Kemudian di skrotum kiri itu kan seperti yang kita ketahui kita itu punya dua skrotum atau dua buah jakar di bagian kiri dan bagian kanan. Untuk bagian kirinya itu bergantung lebih rendah daripada di bagian kanan. Untuk skrotum juga bervariasi dalam beberapa keadaan, misalnya pada pengaruh panas, orang tua, dan keadaan lemas skrotum akan memanjang dan lemas. Jika skrotum itu pada keadaan dingin, pada orang muda, kemudian skrotum itu akan memendek dan juga berkerut. Lapisan skrotum itu sendiri memiliki warna kecoklatan, tipis, dan mempunyai plika atau ruge. Pada kulit terdapat folikel sebasea yang dikelilingi oleh rambut keriting, di mana akarnya terlihat melalui kulit. Tunika dartos berisi lapisan polos yang tipis sepanjang basis skrotum. Tunika dartos ini membentuk septum yang membagi skrotumnya di dua ruangan untuk testis yang tepat di bawah permukaan penis nih. Jadi di sini dia dibagi ruangannya di septum. Kemudian selanjutnya testis itu terdiri dari dua buah glandula yang memproduksi semen. Terdapat dalam skrotum digantung oleh veniculus spermaticus. Jadi nih, tadi kan ini skrotum. Jadi penis itu kan mempunyai dua buah skrotum atau dua buah glandula yang fungsinya memproduksi semen, veniculus spermaticus. Kemudian suhu di dalam skrotum tadi mungkin sekitar 35 derajat Celcius karena beberapa derajat lebih rendah daripada suhu tubuh normal. Kemudian ada mukus testis ini. Mukus testis ini terdiri dari tiga lapisan. Ini testis. Yang pertama ada fascia spermatica externa, yaitu suatu membran yang tipis memanjang ke arah bawah di antara peniculus dan testis lalu berakhir pada cincin sukutan inguinalis. Kemudian ada lapisan cremasterica, yaitu terdapat atas lapis otot, di mana lapisan ini sesuai dengan musculus obliquus abdominalis internus dan fascias abdominus internus. Kemudian lapisan terakhir itu ada fascia spermatica interna, suatu membran tipis dan menutupi peniculus spermaticus. Fascia ini akan berakhir pada cincin inguinalis interna bersama dengan fascia transversalis. Kemudian itu fungsinya dari testis itu sebagai saluran penghantar testis, kemudian mengatur sperma sebelum diejakulasi dan memproduksi semen. Semen terdiri dari sekret epididymis vesica dan postrat serta mengandung spermatozoa yang produksi setiap ejakulasi. Spermatozoa Spermatozoa bergerak dalam semen di lingkungan cairan alkalis yang fungsinya itu untuk menghindari keasaman. Jadi kita lanjut ke epididymis ya. Jadi dalam epididymis itu terdapat sperma itu mengalami maturasi lengkap dan flagelnya mulai berfungsi autopolos pada dinding epididymis akan menggerakkan sperma masuk ke duktosa. Epididymis itu terdiri atas kapot epididymis, kemudian yang berhubungan erat dengan bagian atas testis sebagai ductus efferent dari testis. Nih, ductus-ductusnya. Kemudian ada kaput epididymis atau badan ditutupi oleh membran serosa cervicalis sepanjang pinggir posterior. Kemudian ada cauda epididymis atau bagian ekor disebut juga globulus minor ditutupi oleh membran serosa berhubungan dengan ductus deferens. Kemudian ada ekstremitas superior atau bagian bawah yang besar. Kemudian ada ekstremitas inferior atau bentuknya itu hanya seperti titik. Kemudian ada ductus ejaculatori.
Jadi untuk ductus ejaculatory bisa dilihat di ductus ejaculatory. Ductus ejaculatory ini berjumlah dua buah pada sisi lain dari garis tengah. Ini kan garis tengahnya nih. Ini ductus ejaculatory. Jumlahnya ada dua. Yang bawah ya. Nih. Masing-masing ductus akan membentuk gabungan vesicula seminalis dengan ductus deferens. Nah, jadi vesicula seminalis dan ductus deferens bergabung menjadi ductus ejaculatory. Panjangnya itu kurang lebih 2 cm dari lobus medialis basis glandula prostata berjalan ke depan bawah di antara lateralis dari utriculus prostaticus berakhir ke dalam pinggir urticulus. Kemudian ductus ejaculatorius menerima sperma dari ductus deferens. Nih, ductus ejaculatorius ini menerima spermanya itu dari ductus deferens dan sekresi dari vesicula seminalis di sisinya. Ini di sini. Kemudian kedua ductus ini bermuara di dalam uretra. Ini muaranya. Ini muara di uretra. Kemudian vesicula seminalis ini. Vesicula seminalis itu terdiri dari dua ruangan juga yang ini ada fundus kantong kemih dan juga rektum. Berbentuk piramid, sedangkan permukaan posterior terletak di atas rektum yang dipisahkan oleh fascia recto vesicalis. Panjang vesikula sekitar 5-10 cm dan merupakan kelenjar sekresi yang menghasilkan zat mukoid. Zat ini banyak mengandung fruktosa dan zat gizi yang merupakan sumber energi bagi spermatozoa. Vesikula seminalis bermuara pada ductus deferens dan bergabung dengan ductus deferens. Penggabungan ini disebut ductus ejaculatoris seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi dia itu vesikula seminalis ini bermuaranya di ductus deferens. Kemudian dia itu bergabung dengan ductus deferens juga menjadi ductus ejaculatoris. Vesikula seminalis ini menghasilkan cairan yang disebut semen sebagai pelindung dari spermatozoa itu selama ejakulasi. Jadi vesicula seminalis mengeluarkan isinya ke dalam ductus ejaculatoris hingga menambah semen ejakulasi. Kemudian kita lanjut ke organ internal dari yang berikutnya pada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini terdapat di bawah orifisium ureter interna dan sekeliling permukaan uretra. Melekat di bagian di bawah kandung kemih, dalam rongga pelvis di bawah posterior simpasis pubisnya ada uretra, ada anterior fibromuscular di sini, ada transitional zone, ada peruretral zone, ada prostatic uretra, periporeal zone, ada central zone, ada different dan juga ada seminal vesicle. Kemudian prostat ini merupakan suatu kelenjar yang mempunyai 4 lobus, yaitu ada lobus posterior, lobus anterior, dan juga lobus lateral maupun lobus medial. Jadi fungsi dari kelenjar prostat ini adalah untuk mengeluarkan cairan alkali seperti susu yang mengandung asam sitrat yang berguna untuk melindungi spermatozoa terhadap tekanan pada uretra. Selanjutnya itu kelenjar prostat ini mensekresikan cairan encer seperti susu yang sifatnya asam, mengandung asam sitrat, kalsium, asam fosfat, enzim pembeku, dan juga PD, probi, probrinisilin 1 sampai pH sekitarnya mencapai 6 sampai 6,5. Kemudian ada kelenjar bulboretralis. Disebut juga glandula Cooper atau glandula bulboretralis. Terletak di belakang lateral pars membranacea uretra. Di antara kedua lapisan diafragma urogenitalis dan di sebelah bawah dari kelenjar prostat dan bermuara ke dalam uretra. Jadi kelenjar ini berfungsi untuk mensekresikan cairan yang berfungsi sebagai pelumas. Sekresinya yang bersifat basah akan menyelimuti bagian dalam uretra sesaat sebelum ejakulasi, yang akan menetralisasi keasaman urin yang mungkin keluar. Kelenjar bulbo uretralis ini dibungkus oleh simpai jaringan ikat tipis yang di luarnya terdapat serat-serat otot rangka. Jaringan ikatnya banyak mengandung serat elastin, serat otot rangka, dan serat otot polos. Berikutnya itu ada uretra. Organ berikutnya itu ada uretra. Baik uretra ini pada bagian dalam juga ada urinary bladder, trigon, prostat, naik, protestik uretra, membranous uretra, ada bulboretral ductus tadi yang kita bahas sebelumnya, ada penis, plus penis. Jadi uretra ini merupakan saluran kemih pada pria yang sekaligus merupakan saluran ejakulasi atau mani dan memiliki bagian terpanjang yang tertutup oleh penis. Jadi uretra ini merupakan saluran yang memiliki dua fungsi, yaitu ada saluran ejakulasi dan saluran sekresi.
Kemudian pengeluaran urin tidak bersamaan dengan ejakulasi karena diatur oleh kegiatan kontraksi prostat. Nah, jadi pada uretra ini kan yang kita ketahui dia itu merupakan saluran dari dua saluran ya, ada yang ejakulasi dan juga sekresi. Tapi dia itu tidak akan mengeluarkan cairannya pada saat yang bersama. Misal pada saat kita berhubungan badan antara suami istri, dia itu tidak akan saat kita ejakulasi atau penetrasi, kita itu tidak akan mengeluarkan urin karena diatur kontraksi oleh prostat. Kemudian uretra ini merupakan saluran kemih pada pria yang sekaligus tadi ya, sekaligus merupakan untuk fungsinya itu untuk ejakulasi dan juga merupakan yang terpanjang. Kemudian uretra ini memiliki panjang yang berkisar antara 15 sampai 20 cm dan dibagi menjadi tiga bagian yaitu ada prostatik, membranosa, dan spongiosal. Uretra ini tadi memiliki dua fungsi utama yaitu ada sistem kemih yang berfungsi mengeluarkan air kemih dari kandung kemih, kemudian ada sistem reproduksi yang berfungsi mengeluarkan semen. Jadi fungsi utamanya itu ada dua, ada yang sebagai fungsi dari sistem kemih dan sistem reproduksi. Kalau kemih yang untuk mengalirkan air kemih dari kantong kemih, kemudian untuk sistem reproduksi itu mengadakan semen. Baik, ini sudah selesai. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Tadi kita sudah membahas tentang organ reproduksi beserta fungsi seksualnya. Pada wanita itu juga terbagi menjadi dua, ada eksternal dan juga internal. Kemudian pada pria juga sama, ada eksternal dan internal. Mungkin hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf bila terdapat kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi berkah, dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, bagi saya dan juga orang lain. Eh, saya mohon maaf apabila dapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.